kepada Bu Menteri Sosial melalui Pak Dirjen, karena mendekati Lebaran yang dicairkan langsung bersamaan ada BLT minyak goreng, PKH, dan BPNT. Insya Allah bantuan ini akan bermanfaat buat masyarakat Surabaya yang hari ini masih masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Pesan dari Bapak Dirjen dan Bapak Wali Kota Surabaya dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kali sini, bahagia banget. Di dalam ya. Ini apa mereka? Ini botolnya mereka balik. Campur. Ya, Pak Eko. Teman-teman tuh ada mobil nggak? Ya, siap loh. Ini berapa ibu-ibu yang sendiri itu diantar sama mobil ya? Belum kecamatan ya? Ya. Contohnya diletakkan Mas, pakai jatuh. Dibantu juga dari teman-teman Oke, lalu pulang ya. Jangan khawatir. Apa Bu, lewat sini. Oh, atas G. Sehat terus ya. Ibu-ibu yang sendiri-sendiri itu ya kan belum dijemput ya lu ya. Kursinya dibikin. Pulangnya. Bu, niki 850 G. Jenengan itu rumiyin, kene pulang jenengan niku lho. Pada wali kota nih, enten kalau bingung. Itu rumiyin. Itu kurang ya nopo. Oh. Alhamdulillah. Wes, bismillah. Berkah, manfaat. Jangan maju. Mundur situ deh. Itu kurang pakai protokol. Oh ya, bisa di mana? Berkah nih, maju bro. Ampun. Ini apa? Jemput anu. Hari ini segoro. Nggih, sampun matur nuwun. 100 nggih. 100. Wih. Sudah. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru saja hadir, jangan khawatir, antri. Ya, nanti akan didatangi oleh teman-teman dari PT Pos untuk mendata. Bu, sudah cair semua. Dan mungkin Bapak yang mau ikutin Mbak, Mas Rioyo Mbak. Minta tolong ya teman-teman Kenjera juga membantu pemberdayaan ekonomi karena Surabaya berarti berhasil di kota Surabaya. Ini total 220. Dan alhamdulillah kita cocokkan sebelumnya dari pengalaman ini yang titik yang ketiga ya. Kemarin sudah di Rungkut, Mojokerto, sekarang di Kenjeran. Dan alhamdulillah lancar dan kita bisa lihat kecepatan teman-teman baik dari PT Pos maupun dari BNI, sehingga ini memberikan yang terbaik lah. Jadi tidak terlalu lama menunggu.
Dan alhamdulillah sekali lagi saya matur nuwun kepada Bu Menteri Sosial melalui Pak Dirjen karena mendekati Lebaran yang dicairkan langsung bersamaan ada BLT minyak goreng, PKH, dan BPNT. Insya Allah bantuan ini akan bermanfaat buat masyarakat Surabaya yang hari ini masih masuk dalam masyarakat berpenghasilan. Kalau di Surabaya yang masuk MBU sekitar 927.000. Tapi memang, dan alhamdulillah Surabaya ini paling besar dari PT Pos ya. Penerimaan berapa persen sekarang Mas? Sudah 78%. Dari 8%, Pak. Dari BLT minyak goreng yang diberikan ke MBR itu kita sudah mencapai 72%. Jadi alhamdulillah yang terbesar lah. Jadi ini memang saya matur nuwun supportnya Pak Dirjen. Sehingga kami di Surabaya ini terus berjibaku untuk menyiapkan data sekaligus pencairannya biar tepat dan bermanfaat buat masyarakat Surabaya. Tapi hari ini saya juga matur nuwun karena Bu Menteri Sosial melalui Pak Dirjen juga menyampaikan visinya sama dengan pemerintah kota yang kami ingin memberikan lebih. Dengan seperti apa? Dengan yang masih produktif, usia produktif bisa melakukan atau melakukan pekerjaan ya, yang hasilnya pendapatannya bisa melebihi dari bantuan penerimaan PKH, BPNT maupun BLT. Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Akhirnya dilakukanlah pemberdayaan dan Pak Dirjen tadi menyampaikan akan diberikan pemberdayaan yang sinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Saya yakin dengan pemberdayaan ini maka warga Surabaya yang umurnya produktif akan mendapatkan penghasilan, mendapatkan pekerjaan yang lebih terbuka peluangnya sekaligus bisa mengentas kemiskinan secara kebersamaan. Bulan Mei ini kita sudah menyiapkan seluruh aset pemerintah Kota Surabaya untuk menggunakan padat karya. Juga terkait dengan anggaran APBD Kota Surabaya, kita juga lakukan dikerjakan oleh UMKM orang-orang Surabaya. Jadi nanti akan kami laporkan ke Bu Menteri Sosial melalui Pak Dirjen. Disitulah kita akan tahu apa pemberdayaan yang bisa disupport, dibantu oleh Kementerian Sosial sehingga alat-alat yang dibutuhkan teman-teman tadi, keluarga saya, keluarga besar Kota Surabaya bisa inline dengan pemberdayaan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Insya Allah dengan model yang seperti ini akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa dan menciptakan lapangan pekerjaan serta bisa mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya. Kita 45 tahun itu sekitar 70 ribuan lebih. Hampir ya 70 ribuan dari kakak, kalau kakak loh saya bilang kakak ya. Kakak di Surabaya itu ada sekitar 300 ribu lebih yang masuk ke dalam keluarga MBR. Sekitar 75 ribuan atau 80 ribuan itu yang di bawah 45 ke atas. 45 ke bawah. 40 ke bawah. Sehingga nanti kita akan konsen ke sana, kita ajak karena saya ingin mengajak keluarga besar Kota Surabaya ini harus punya semangat. Gusti Allah tidak pernah merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau berubah. Ya, jadi hari ini kami dengan Bapak Wali Kota melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng yang kita barengkan penyalurannya dengan bantuan PKH yang tahap kedua dan bantuan BPNT yang bulan April. Sehingga kalau dijumlahkan ini lumayan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan pokok masyarakat penerima bantuan dalam rangka menghadapi hari raya. Ini memang instruksi dan arahan dari Bapak Presiden dan Ibu Menteri Sosial. Bapak Presiden secara resmi itu kick off-nya di Pasar Ansor 2 di Jambi, kemudian diikuti di seluruh Indonesia. Dan kami memastikan semuanya harus bisa terrealisasi di sebelum Lebaran. Dan saya bergembira dan terima kasih Pak Wali Kota. Jadi realisasi untuk BLT minyak goreng di Surabaya sudah cukup bagus ya. Saya berharap bisa 99 sekian ya. Karena memang kalau Ibu Menteri Sosial itu tidak boleh ada satupun orang yang terlewat kalau sudah dipastikan dia dapat bantuan sosial. Ya, kecuali meninggal dunia atau misalnya pindah alamat yang mungkin harus kita telusuri seperti itu. Artinya sebelum Lebaran ini terus dikebut ya bantuan? Iya, terus dikebut. Jadi nanti di sini kebetulan untuk uji petingnya di beberapa kecamatan ya, di Rungkut, di Simokerto dan di sini di Kenjeran. Tapi Pak Wali Kota akan melaksanakan di seluruh kecamatan. Jadi target sebelum Lebaran harus sudah, tadi saya sampaikan kalau bisa 99, sekian. Jadi yang sudah mendapatkan bantuan tolong untuk memanfaatkan dengan baik ya, karena beruntung mendapatkan bantuan artinya yang lain mungkin nanti giliran seperti itu. Dan yang sudah mendapatkan tolong dimanfaatkan untuk yang diperlukan. Ya, saya kira kalau kita lihat secara umum, saya sudah berkunjung ke Sidoarjo dan ke Surabaya ya, bahwa penyaluran bansos ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Walaupun tentu harus kita lihat juga karena ada beberapa penerima yang memang sesungguhnya mereka itu seperti disampaikan Wali Kota sudah
tidak masuk kategori penerima. Seperti tadi yang umurnya di bawah 40 tahun. Memang sekarang di Kementerian Sosial itu ada semacam klasterisasi penerima bansos. Jadi ada yang umurnya di bawah 30 tahun, yang 30 sampai 40 tahun, 40 sampai 50 tahun, dan di atas 60 tahun. Nah, mereka tentu harus treatmentnya berbeda. Kita tidak bisa memperlakukan sama antara mereka yang usianya di atas 60 tahun dengan mereka yang umurnya di atas 40 sampai 50 tahun. Nah, ini yang sedang kita terus perbaiki.